Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita sinetron Naluri Hati. Ya, sebelum ke pembahasannya, baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya. Ya, yang dimana kali ini terlihat Naila yang berada di Bali. Di sini Naila mengingatkan sesosok Sandi, yaitu kekasihnya. Di sini Naila tidak mengenali lagi Jen karena dia yang diketahui ialah bukanlah Naila tapi Dinda. Di sini Dinda merasa bingung karena keberadaan dia yang sekarang di Bali. Dia mencari Sandi yang dulunya berada di Bali. Dan di sini penjaga pun mengatakan kepada Dinda bahwa Sandi tidak ada lagi di Bali. Sandi sedang berada di Jakarta. Naila pun pergi ke rumahnya, yaitu ke rumah Bu Rina, dan di sini juga Sapam pun mengusir Naila yang katanya Bu Rina pun pergi dari rumah ini sekeluarga. Dan Naila pun berkata kepada Bu Rina pergi ke mana, dan siapapun menjawab Bu Rina telah pergi ke Jakarta. Di sini Dinda pun sontak saja terkejut saat mendengar semuanya pergi ke Jakarta. Entah ada apa dengan dirinya sehingga dirinya tidak ingat apapun selama 4 bulan terakhir. Akhirnya Dinda pun pergi ke pengacaranya, yaitu pengacara Bapak Aryo. Di sini Dinda pun menjelaskan atau menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Dinda. Dan di sini Dinda pun merahasiakan kepada pengacara tersebut agar bisa bertemu dengan Ibu Rina. Karena di sini Dinda pun sudah mengetahui bahwa Mak Lampir dan Gerandong itu yang sudah membunuh ayahnya. Kali ini Dinda pun mempunyai rencana untuk bertemu dengan Bu Rina yang sedang ada di Jakarta. Besar kemungkinan di sini Dinda akan mengancam Bu Rina dan Gilang karena di sini Dinda sudah mengetahui siapakah sesosok Bu Rina dan Gilang tersebut. Kali ini apakah akan direncanakan oleh Mak Lampir dan Gerandong tersebut? Karena di sini Mak Lampir pun tidak mengetahui bahwa pengacara tersebut ingin bertemu dengan Mak Lampir yang ternyata itu disuruh oleh Dinda. Akankah Mak Lampir curiga kepada pengacara tersebut yang akan membahas perusahaan Dinda Paras? Ya, para sahabat-sahabat semua, tentunya kali ini Mak Lampir akan terancam oleh Dinda ataupun Jen karena di sini Mak Lampir dan Gilang yang sudah merencanakan kematian Pak Aryo dan Nenek Imas tersebut. Ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, tonton video ini sampai habis. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya, yang dimana kali ini terlihat Sandi yang telah marah-marah kepada Ibu Rina. Di sini Sandi mengatakan kepada Ibu Rina, di manakah Dinda yang telah disembunyikan oleh Bu Rina dan Gilang. Dan di sini Bu Rina dan Gilang pun sontak saja terkejut saat Sandi mengatakan bahwa Bu Rina telah menyembunyikan Dinda tersebut. Karena di sini Mak Lampir dan Gerandong pun tidak mengetahui keberadaan Dinda sekarang. Tetapi di sini Sandi pun dengan emosinya dan kekurangan menyesal menanyakan Dinda kepada Mak Lampir dan Gerandong, sehingga di sini emosi Sandi pun tidak dikendalikan. Di sini Sandi pun menunjuk-nunjuk kepada Bu Rina, dan di sini Gilang pun terlihat sangat marah kepada Sandi. Sandi sudah tak sopan kepada Ibu Rina. Di sini emosi Gilang pun tak kendalikan. Akhirnya Bu Rina pun bisa mengendalikan emosi Gilang agar tidak ketahuan bahwa Bu Rina adalah ibu kandungnya Gilang di hadapan Sandi dan Cindy. Karena mereka belum mengetahui bahwa Gilang adalah anak kandung dari Bu Rina. Ya, para sobat-sobat semua, ya di sini Sandi dan Cindy pun sudah mengetahui siapakah sesosok Mr. X tersebut. Di sini Sandi dan Cindy pun mengetahui bahwa Gilanglah Mr. X tersebut. Ya, di sini para sahabat-sahabat semua, Gilang tidak bisa mengelak lagi karena yang Sandi dan Cindy mengatakan emang benar bahwa Mr. X adalah Gilang, ya para sobat-sobat semua.
Dan di sini akankah Sandi dan Cindy mengatakan kepada Jen yang sebenarnya, yang selama ini yang sudah mencari Mr. X tersebut? Besar kemungkinan di sini Sandi pun akan mengatakan yang sesungguhnya kepada Jen, karena Sandi tidak sanggup melihat Dinda tidak ada di Jakarta. Entah siapa lagi yang menyuruh Dinda tersebut. Ya para sobat-sobat semua, di sini Sandi pun belum mengetahui bahwa Naila sudah pulih ingatannya dan menjadi Dinda yang dulu kala. Di sini Naila pun mengingatkan Sandi yaitu kekasihnya, karena sekarang Dinda pun mencari-cari Sandi yang selama ini sudah menjadi kekasihnya. Dan Dinda pun akan mencari tahu selama 4 bulan dia mengalami amnesia, dan di sini Dinda pun akan merencanakan ataupun menyelidiki siapakah dirinya yang selama ini sudah membantunya. Ya, dialihkan lagi ke adegan yang lain yang dimana kali ini terlihat Jen yang sudah mencari-cari Naila. Di sini Jen kesana kemari mencari Naila yang tidak diketahui di mana Naila berada. Di sini Jen pun semangat untuk mencari Naila, dan pengorbanan Jen yang begitu banyak kepada Naila. Di sini Naila pun tidak mengingat sama sekali kepada Jen, ya para sobat-sobat semua. Dan di sini Jen pun mengatakan kepada Ibu Hanum bahwa Naila tidak berada di Cianjur. Naila pergi entah kemana, dan Ibu Hanum pun di sini sontak saja terkejut bahwa Naila tidak ada lagi. Ataupun di sini Ibu Hanum pun mengatakan kepada Jen apakah Naila diculik lagi oleh orang lain. Dan di sini Jen saat berteleponan sama Ibu Hanum, datanglah seorang polisi yang mencari keberadaan keluarganya Ibu Larasati ataupun Nenek Imas. Di sini Jen pun terkejut bahwa ada seseorang polisi ke rumahnya Nenek Imas, dan polisi pun menceritakan kepada Jen bahwa Nenek Imas dan Ibu Larasati sedang berada di rumah sakit. Jen di sini tidak mengetahui bahwa Ibu Larasati pun berada dengan Bu Imas, dan polisi pun mengatakan kepada Jen bahwa Nenek Imas yang sudah meninggal dunia dan Ibu Larasati sedang di rumah sakit karena habis kecelakaan dan mereka masuk ke jurang, ucap polisi kepada Jen. Akhirnya Jen pun pergi ke rumah sakit untuk membuktikan apakah benar Nenek Imas atau bukan. Akhirnya nyampe di rumah sakit dan melihat sesosok jasad yaitu Nenek Naila yang sudah meninggal dunia. Ya para sobat-sobat semua, Nenek Imas telah meninggal dunia oleh ulah gilang tersebut. Akankah itu diketahui oleh polisi bahwa Nenek Imas dan Ibu Larasati telah kecelakaan bukan sendiri tapi ada yang menyalakai? Ya para sobat-sobat semua, akankah diketahui bahwa ulah dari semua ini adalah gilang yang semoga saja diketahui oleh polisi dan dilacak oleh polisi, dan kebenarannya terungkap bahwa yang membunuh Nenek Imas adalah gilang tersebut. Semoga aja terungkap ya para sobat-sobat semua. Ya, dialihkan lagi ke adegan yang lain yang dimana kali ini terlihat Ibu Larasati yang terbaring dari komanya. Di sini Jen sangat menyesal dan bahagia. Di sini perasaan Jen campur aduk. Karena di sisi lain Jen sangat bersedih ditinggalkan oleh Naila dan tak tahu keberadaan Naila di mana. Dan di sisi lain di sini Jen sudah menemui ibunya Naila yaitu Ibu Larasati, dan akhirnya di sini Naila pun tidak mengetahui ibunya yang sedang berada di rumah sakit ya para sobat-sobat semua. Dan Naila pun tidak mengetahui bahwa Nenek Imas sudah meninggal dunia. Dan di sini Jen pun memanggil keluarganya untuk datang ke Cianjur untuk memakamkan Nenek Imas. Dan di sini Sandi pun menelpon Ibu Anggun yang ternyata Ibu Anggun bukanlah Ibu Anggunnya, itu Ibu Larasati. Di saat Sandi mengetahui bahwa itu adalah Ibu Larasati sedang berada di rumah sakit, Sandi pun langsung ke rumah sakit untuk menengok Ibu Larasati. Sesampai di rumah sakit, Sandi pun sontak saja terkejut saat melihat keberadaan Ibu Anggun yang ternyata Ibu Larasati, ibu kandungnya Naila. Dan di sini Ibu Larasati pun terbangun dari komanya, dan Sandi pun mengatakan kepada Ibu Larasati kenapa Ibu Larasati tak bisa mengungkapkan yang sebenarnya bahwa Ibu Larasati adalah ibu kandungnya Naila. Ya para sobat-sobat semua, di sini Ibu Larasati pun sangat bersedih karena tidak bisa mengungkapkan perasaannya di saat Naila sedang berada dengannya.
Dan di sini Ibu Larasati pun menanyakan keberadaan Nenek Imas yang ternyata di sini Nenek Imas sudah meninggal dunia ya para sobat-sobat semua. Dan di sini Ibu Larasati pun sontak saja terkejut saat mendengar Nenek Imas yang sudah meninggal dunia. Dan di sini Jen pun datang menemui Ibu Larasati di saat Sandi mengatakan kepada Jen, "Mana Naila?" Di sini Jen pun sangat bersedih karena Naila tidak ada bersama Jen. Dan Sandi pun sontak saja terkejut kenapa Naila tidak bersama dengan Jen, yang Sandi tahu Naila bersama Jen. Dan di sini Ibu Larasati pun sangat menyesal bahwa sekarang Naila tidak ada bersama Jen. Karena di saat Naila sedang berada di sisi Ibu Larasati pun tidak bisa mengungkapkan bahwa dia adalah ibu kandungnya Naila. Sedangkan Ibu Larasati pun mengetahui bahwa Naila adalah anak kandungnya. Penyesalan yang sangat dalam Ibu Larasati pun di sini sangat bersedih dan tak bisa apa-apa karena di sisi lain di sini Ibu Larasati sedang mengalami patah tulang. Ya para sobat-sobat semua, akankah ditemui Naila oleh Sandi ataupun Jen? Besar kemungkinan di sini Naila akan ditemui oleh Sandi karena di sini Naila sudah menjadi Dinda dan mencari-cari keberadaan Sandi tersebut. Di sini Dinda pun akan bertemu dengan Sandi dengan acara bernyanyi di kafe tersebut yang berada di Jakarta ya para sobat-sobat semua. Semoga saja keberadaan Dinda sekarang yang tak akan lagi ada kendala untuk bertemu dengan Sandi. Semoga saja mereka dipertemukan ya para sobat-sobat semua, dan semoga saja mereka berbahagia. Bagaimanakah dengan nasib Jen yang sekarang Dinda tidak mengetahui siapakah Jen bagi dirinya? Karena di sini Dinda tidak ingat ataupun tidak mengetahui Jen tersebut. Dan semoga saja terungkap siapakah yang membunuh Nenek Imas. Di sini Gilang sangat berat ya para sobat-sobat semua. Di sisi lain di sini Gilang sudah membunuh ayahnya Dinda dan Dinda akan melaporkan ke kepolisian, dan di sisi lain di sini Gilang pun sudah membunuh Nenek Imas. Yang melainkan di sini Nenek Imas yaitu neneknya Dinda ya para sobat-sobat semua. Di sini Gilang pun sangat berat dan terancam entah pasal berapa ya untuk memasukkan ke penjara oleh Dinda tersebut. Ya mungkin hanya ini di alur cerita sinetron Naluri Hati, dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.